Baik, kita lanjutkan untuk materi pada dasar-dasar manajemen. Untuk materi yang selanjutnya adalah infrastruktur teknologi informasi. Nah, apa itu yang disebut dengan infrastruktur teknologi informasi? Oke, setiap teknologi pastilah membutuhkan sebuah perangkat atau alat bantu supaya sebuah teknologi tersebut dapat berjalan dengan baik. Nah, terlebih lagi pada model teknologi informasi pada zaman sekarang membutuhkan banyak dukungan, baik dukungan perangkat keras ataupun perangkat lunak. Nah, masuk di pengertian infrastruktur teknologi informasi, yaitu terdiri dari satu set perangkat fisik dan aplikasi perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasikan seluruh perusahaan. Nah, infrastruktur TI ini atau teknologi informasi juga termasuk seperangkat layanan perusahaan yang dianggarkan oleh manajemen dan terdiri dari manusia maupun kemampuan teknis. Jadi infrastruktur di sini tidak hanya sebatas perangkat lunak ataupun perangkat keras saja, tetapi juga terdapat dukungan layanan dari perusahaan atau organisasi yang memang dianggarkan khusus untuk istilah menjalankan teknologi informasi tersebut. Oke. Lalu infrastruktur TI adalah sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan yang spesifik. Ya, jadi infrastruktur TI ini dia itu menjadikan sumber daya teknologi yang nanti akan istilahnya menyediakan layanan yang khusus, baik itu untuk transaksional ataupun untuk model-model yang lainnya. Lalu infrastruktur TI meliputi perangkat keras, perangkat lunak, layanan seperti konsultasi, pendidikan, dan pelatihan-pelatihan yang dipakai bersama di seluruh perusahaan atau di seluruh unit bisnis perusahaan. Dan infrastruktur TI ke sebuah perusahaan menyediakan landasan untuk melayani pelanggan, bekerja dengan vendor, dan mengelola proses bisnis internal perusahaan. Jadi di sini infrastruktur TI ini adalah sebuah perusahaan menyediakan istilahnya layanan-layanan atau di sini istilahnya infrastruktur tersebut untuk melayani pelanggan ya, baik bekerja dengan vendor dan mengelola proses bisnis internal perusahaan itu sendiri. Nah, lalu hubungan antar perusahaan, infrastruktur TI dan kemampuan bisnis. Nah, ketiga ini antara strategi bisnis, strategi IT dan teknologi informasi sendiri sangatlah berhubungan. Dan ketiga entitas ini itu nanti istilahnya sangat mengandalkan atau sangat bergantung dengan infrastruktur dan layanan teknologi informasi yang ada pada sebuah perusahaan. Nah, di mana beberapa entitas tersebut nanti akan menghasilkan sebuah layanan pelanggan, layanan pemasok, dan layanan enterprise kepada setiap stakeholder yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Nah, layanan perusahaan untuk pelanggan, pemasok, dan karyawan adalah fungsi langsung dari infrastruktur TI. Idealnya, infrastruktur ini
harus mendukung strategi bisnis yang ada dalam sebuah perusahaan dan strategi teknologi informasi. Lalu teknologi informasi baru memiliki dampak yang kuat pada bisnis dan strategi TI. Nah, serta layanan yang dapat diberikan kepada pelanggan. Nah, teknologi informasi yang ini haruslah ketika setiap atau suatu perusahaan itu menerapkan sebuah teknologi informasi yang baru, itu harus mempunyai efek bisnis yang nyata. Artinya penerapan teknologi informasi tersebut memang berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup perusahaan tersebut. Artinya teknologi itu harus misalnya mendukung atau menambah produktivitas, baik itu luaran ataupun pendapatan yang didapat oleh perusahaan tersebut. Lalu berbagai layanan pada infrastruktur TI ya. Ya, layanan komunikasi yang menghubungkan karyawan, pelanggan dan pemasok termasuk mainframe besar, komputer menengah dan komputer desktop dan laptop dan perangkat genggam bergerak atau yang lebih yang kita kenal dengan istilah mobile. Nah, layanan telekomunikasi yang menyediakan data, suara, dan konektivitas video kepada karyawan, pelanggan, dan pemasok. Lalu layanan pengelolaan data yang menyimpan dan mengelola data perusahaan dan memberikan kemampuan untuk menganalisis data pada sebuah perusahaan. Lalu layanan perangkat lunak aplikasi yang menyediakan kemampuan tingkat enterprise seperti ERP, CRM, dan SCM dan knowledge management. Nah, itu adalah berbagai layanan-layanan model teknologi informasi yang dapat dikembangkan di sebuah perusahaan. Lalu ada juga layanan pengelolaan fasilitas fisik yang mengembangkan dan mengelola instalasi fisik yang diperlukan. Lalu layanan manajemen TI yang merencanakan dan mengembangkan infrastruktur seperti berkoordinasi dengan unit bisnis untuk layanan teknologi informasi. Lalu layanan standar TI yang menyediakan perusahaan dan unit bisnis dengan kebijakan yang menentukan teknologi informasi yang akan digunakan kapan dan bagaimana. Lalu yang selanjutnya adalah layanan pelatihan penggunaan sistem kepada karyawan dan pelatihan manajer sebagai bagaimana merencanakan dan mengelola investasi TI dan layanan penelitian serta pengembangan TI tentang proyek TI potensial di masa depan dan investasi yang dapat membantu perusahaan membedakan dirinya di pasar. Nah, itu tadi beberapa layanan model-model layanan pada teknologi informasi, baik yang dapat diterapkan pada pekerjaan sehari-hari ataupun pekerjaan yang memang dilakukan untuk istilahnya merencanakan strategi bisnis pada sebuah perusahaan ke depannya. Lalu yang selanjutnya adalah evolusi infrastruktur TI. Nah, teknologi informasi sendiri pastilah tiap waktu mendapatkan atau istilahnya melakukan sebuah evolusi. Ya, baik itu dari segi bentuk, ukuran, kapasitas, kecepatan dan lain sebagainya. Nah, yang pertama itu model yang mungkin tidak pernah kita jumpai atau mungkin zaman saya kuliah pun ini juga sudah mungkin tidak lagi banyak digunakan, yaitu dengan komputer mainframe. Lalu masuk di model PC atau personal komputer, lalu meningkat lagi ke model client server,
Di sini banyak sekali yang sekarang masih menggunakan model ini di sebuah perusahaan. Lalu model enterprise dan yang paling baru atau model yang sekarang banyak sekali digunakan dan diterapkan yaitu cloud atau mobile. Nah, untuk penggunaannya sendiri mungkin kisaran yang digunakan adalah ini mungkin tahun mulai digunakannya. Dan cloud dan mobile ini mulai digunakan pada kurang lebih pada tahun 2000 dan hingga tahun 2021 ini masih sangat dibutuhkan dan memang model cloud atau mobile ini adalah model yang sekarang perusahaan ataupun banyak orang itu berpindah dari model PC ataupun client server ataupun enterprise sedikit nanti akan bermigrasi pada cloud. Jadi semua data, semua aktivitas nanti disimpan dan terrecord pada model cloud ini atau dengan device mobile ya. Artinya sekarang pun kita banyak menggunakan aktivitas dengan menggunakan mobile daripada menggunakan PC ataupun personal komputer ya. Nah, lalu teknologi penggerak evolusi ya. Evolusi pada infrastruktur TI dihasilkan dari perkembangan pemrosesan komputer, chip memori, perangkat penyimpanan atau storage, telekomunikasi, hardware dan software jaringan, dan desain perangkat lunak yang telah meningkatkan secara eksponensial data komputasi dan di sisi lain mengurangi secara eksponensial biaya. Nah, penggunaan infrastruktur ini pastilah akan berdampak ya, walaupun memang pada tahun-tahun yang lalu untuk istilahnya infrastruktur TI sendiri membutuhkan investasi biaya yang tidak sedikit. Nah, tetapi di sisi lain sangat istilahnya menghemat beberapa pekerjaan yang memang setiap waktu dilakukan oleh sebuah perusahaan. Nah, sedikit hukum Moore di sini adalah kekuatan mikroprosesor dan daya komputasi naik 2 kali lipat setiap 18 bulan. Lalu harga komputasi turun hingga setengahnya setiap 18 bulan. Nah, ini sebuah pendapat ya dari hukum Moore ini bahwa semakin lama itu mikroprosesor itu dayanya akan semakin tinggi ya. Itu wajar karena setiap waktu pastilah mempunyai pengembangan-pengembangan dari perusahaan-perusahaan yang mengembangkan mikroprosesor tersebut ya. Lalu harga komputasi turun hingga setengahnya setiap 18 bulan. Nah, ini yang mungkin tidak dapat istilahnya kalau di zaman sekarang ya itu tidak bisa langsung dapat dibuktikan karena harga mikroprosesor sendiri ketika sekarang lebih cepat harganya tetap masih istilahnya tergolong tinggi ya. Kalau mungkin di zaman tahun 80-an atau 90-an itu mungkin hukum ini dapat berlaku ya, tetapi untuk zaman sekarang karena harganya itu relatif stabil untuk 18 bulan itu harganya setengahnya turun itu sangat jarang terjadi pada sebuah teknologi mikroprosesor ya. Nah, lalu evolusi yang selanjutnya adalah pertumbuhan eksponensial dalam jumlah transistor dan kekuatan prosesor ditambah dengan penurunan eksponensial.
dalam biaya komputasi akan terus berlanjut. Nah, saat ini transistor tidak lagi dibandingkan dengan ukuran rambut manusia, tetapi ukuran virus. Nah, transistor-transistor ini ya, disebutkan semakin lama mereka dapat membuat sebuah transistor yang sangat kecil, ya. Artinya sangat kecil sekali, dan dapat diterapkan pada device yang memang berukuran sangat kecil atau sangat mini, ya. Contohnya saja ketika kita dulu ukuran handphone itu seberapa, ya. Tetapi lambat laun sekarang ukuran handphone itu lebih ramping, lebih kecil, walaupun sekarang banyak digemari dengan ukuran LCD atau layar yang besar, tetapi mereka tetaplah di dalamnya menggunakan sebuah transistor yang memang sangat kecil di dalamnya. Lalu teknologi nano. Nah, dengan menggunakan nanoteknologi ini, produsen chip bahkan dapat meningkatkan ukuran transistor ke lebar beberapa atom, ya. Nanoteknologi menggunakan atom individual dan molekul untuk membuat chip komputer dan perangkat lain yang ribuan kali lebih kecil dari yang dapat dibuat teknologi saat ini. Nah, IBM telah memulai pengaturan produksi mikroprosesor menggunakan teknologi ini. Jadi teknologi informasi ini dibuat model perangkatnya menjadi lebih kecil lagi. Bagaimana caranya? Yaitu ya perusahaan-perusahaan yang melakukan riset, ya. Lalu nanotab, ya. Nanotab adalah sebuah tabung kecil sekitar 10.000 kali lebih tipis dari rambut manusia, ya. Terdiri dari gulungan lembaran segi 6 karbon dan memiliki potensi penggunaan sebagai kabel yang sangat kecil dan perangkat elektronik ultra small dan konduktor yang sangat kuat untuk arus listrik. Nah, seperti gambar ini, ya, berapa kecilnya itu, ya. Jadi misalnya rambut saja tipisnya seperti itu, apalagi 10 kali lebih tipis dari rambut kita. Lalu hukum penyimpangan digital massal, ya. Jumlah informasi digital kira-kira meningkat 2 kali lipat setiap tahun, dan biaya penyimpanan informasi digital turun secara eksponensial 100% per tahun. Nah, ini memang setiap tahun memang kita membutuhkan dan menyimpan data jauh lebih besar, ya, jauh lebih besar. Contohnya saja ketika perkembangan misalnya kamera, ya. Nah, kita menyimpan image dari kamera digital misalnya pada zaman mungkin beberapa tahun, 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, mungkin di sebuah device handphone atau mobile, mungkin setiap data image itu biasanya kira rata-rata cuma 500 kilobyte, 1 megabyte. Nah, tetapi sekarang hampir satu gambar saja biasanya dapat sampai istilahnya 5 megabyte, 10 megabyte, tergantung kualitas kamera atau pixel kamera yang digunakan untuk mengambil gambar. Lalu penurunan harga storage. Nah, penurunan harga storage sendiri ini juga dapat kita lihat, walaupun di waktu sekarang itu penurunannya tidak terlalu spesifik, ya, dengan penurunan harga pada 10 atau 15 tahun yang lalu. Karena 15 tahun yang lalu mungkin saya dapati pas dulu menggunakan yang namanya disket, ya. Disket itu ketika disket masih harganya cuma berapa, 3.000 atau 5.000 dengan daya simpan hanya 3 megabyte. Lalu muncul storage yang dinamakan dengan flash disk. Nah,
itu harganya pun baru misalnya 32 mega ataupun 64 mega itu harganya masih sangat mahal, ratusan ribu ya. Tetapi sekarang 100.000 pun dapat istilahnya 64 giga ya, enggak mega tetapi giga. Nah, itu kan dapat kita bandingkan bagaimana penurunan harga pada model storage ya. Lalu memanfaatkan hukum-hukum ya. Hukum Moore dan hukum penyimpanan massal atau mass storage membantu kita memahami mengapa komputasi sumber daya sekarang begitu mudah tersedia dan banyak penyedia layanan dan banyak juga yang menjual atau istilahnya melayani model-model pada kebutuhan kita pada teknologi informasi. Lalu biaya komunikasi dan internet, penggerak teknologi keempat adalah penurunan cepat biaya komunikasi dan pertumbuhan eksponensial ukuran internet. Nah, mungkin juga kita dapat lihat bagaimana harga kualitas atau data internet ya itu semakin lama semakin turun atau semakin murah. Nah, karena ketika orang mungkin ya, saya sendiri mungkin beberapa tahun yang lalu penggunaan data itu tidak terlalu banyak. Artinya kurang lebih 2 ataupun 4 giga per bulan pun cukup ya. Tetapi model sekarang kenaikannya hampir berapa ratus persen ya atau malah 1000%. Karena penggunaan internet sendiri tiap orang pastilah berbeda-beda ya tergantung kebutuhannya sendiri ya, kebutuhan masing-masing. Nah, lalu efek standar teknologi terhadap biaya. Yang pertama, infrastruktur perusahaan dan komputasi internet seperti saat ini mustahil terjadi. Ya, baik sekarang dan masa depan tanpa perjanjian antar produsen dan penerima secara luas penggunaan standar teknologi. Standar teknologi adalah spesifikasi yang menentukan kompatibilitas produk dan kemampuan untuk berkomunikasi dalam jaringan. Nah, standar teknologi mengakibatkan harga menurun karena produsen dapat memusatkan pembangunan produk dengan standar tunggal. Nah, untuk beberapa standar yang memang mendukung atau digunakan di saat ini ya, atau mungkin dimulai dari berapa tahun yang lalu atau berapa puluh tahun yang lalu. Contohnya adalah ASCII. Nah, ASCII ini membuat pertukaran data antar mesin komputer dari berbagai produsen menjadikan mungkin. Nah, artinya mereka membuat standar ya, baik itu misalnya standar keyboard, lalu standar port USB dan lain sebagainya. Mereka membuat standar. Jadi mereka ketika membuat sebuah device atau perangkat itu menggunakan standar ini ya. Jadi tidak berbeda dan dapat digunakan dengan perangkat-perangkat dari perusahaan lain. Lalu yang selanjutnya adalah Unix. Ini sistem operasi kuat level enterprise yang portable, multitasking dan multi-user. Ditemukan Bell Lab pada tahun 69 dan dirilis publik pada tahun 1975 ya. Lalu TCP/IP pada 1974 yaitu digunakan untuk protokol komunikasi, skema dan pengalamatan umum yang bukan jutaan komputer dapat terhubung bersama dalam sebuah jaringan global atau bisa dinamakan dengan internet ya. Hasilnya adalah Ethernet, yaitu standar jaringan untuk menghubungkan komputer desktop ke dalam LAN yang memungkinkan pemakaian luas komutasi klien atau server dan LAN. Lalu PC atau personal komputer dari IBM, Microsoft, Intel pada tahun 1981 standar desain komputer desktop berbagi
berbasis prosesor standar Intel, Microsoft DOS, dan sistem operasi Windows. Lalu www. Nah, ini adalah standar ketika kita mengakses sebuah internet ya, di mana standar ini itu dapat digunakan untuk penyimpanan, pemanggilan, penformatan, dan penampilan informasi sebuah web atau jaring dari halaman elektronik yang tersusun dari teks, baik teks, grafik, video, ataupun yang lain yang memungkinkan penciptaan repositori global dan miliaran halaman web itu sendiri. Nah, mungkin itu sedikit untuk materi pada infrastruktur teknologi informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.